Tapi Bang, kita juga minta tanggapan Abang. Seperti yang kita tahu ya, bahwa beberapa waktu yang lalu, seorang Nikita Mirzani diamankan pihak kepolisian, kemudian juga ditahan oleh pihak Kejari, bahkan penangguhan penahanannya sampai dengan sekarang masih menjadi tanda tanya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Akhirnya Hotman Paris bantu Nikita Mirzani minta semua pakar hukum jelaskan pasal jawab ke publik. Jadi Bang, gimana sih? Kita kan yang tidak mengerti tentang hukum, apa sih pasal yang di... Jadi semula saya tidak tahu pasal apa yang dituduhkan. Karena kalau itu pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maksimal hukumannya 4 tahun. Tidak bisa ditahan. Makanya di postingan saya juga tidak menuduh kejaksaan. Saya tanya, apakah ada pasal lain? Karena saya yakin mereka juga pasti hati-hati. Apakah ada pasal lain? Nggak nyampe setengah jam saya dapat press release dari kejaksaan, ternyata yang dituduhkan itu pasal 27 ayat 3 itu ancaman hukumnya 4 tahun. Junto dikaitkan dengan pasal 36 dan 51 Undang-Undang ITE, yaitu apabila pencemaran nama baik tersebut mengakibatkan kerugian keuangan bagi si pelapor, itu ancaman hukumannya 12 tahun. Ya, misalnya saya cemarkan kamu, akhirnya Trans TV ngutus kontrak kamu, kan kehilangan income. Saya tidak mau komentar soal apakah Nikita melakukan itu, saya tidak komentar mengenai substansi. Karena kita kan hanya melihat formal pasal yang dituduhkan. Ternyata yang dituduhkan itu ada 27 ayat 3 dan pasal 36. Oleh kejaksaan dipakai bahwa apabila pencemaran nama itu menimbulkan kerugian keuangan, maka 12 tahun. Cuma memang untuk membuktikan keuangan itu harus benar-benar buktinya nyata. Diaudit secara keuangan. Harus ada bukti bahwa dia, apakah dia kehilangan income si pelapor, diputus kontraknya, atau kayak pengacara kliennya kabur. Nah, itu memang harus bukti konkret gitu loh. Selain keuangan Bang, misalkan. Ya bukti cinta nggak bisa, kehilangan cinta nggak bisa. Produser, sebentar. Produser, gue mau nanya, ini Bang Hotman Paris sampai segmen berapa sih? Segmen 1 aja boleh nggak? Sabar ya. Hanya kerugian material. Hanya kerugian material. Jadi nama tercemar, akibatnya menimbulkan kerugian material, misalnya diputus kontrak oleh klien dan sebagainya. Itu pasalnya itu secara formal. Cuma apakah Nikita melakukan itu, saya tidak mau komen. Makanya begitu kejaksaan kirim ke saya press release-nya, maka saya hapus postingan tersebut karena sudah terjawab. Gitu. Termasuk masalah penangguhan penahanan itu seperti apa, Bang? Ya, penangguhan penahanan itu kan itu murni hak dari kejaksaan. Ya, itu setiap waktu bisa diberikan memang. Ya, tapi kita sih menghimbau ya. Ini kan pencemaran baik itu kan kalau di luar negeri batasannya antara perdata dan pidana. Kalau di Singapura itu termasuk perdata, dan di Inggris gitu loh. Ya, itu perdata ya. Ya, itu mungkin agak sedih lebih bijaksana lah. Itu aja. Bang, tapi kan yang kami tahu bahwa sekarang ini mengedepankan yang namanya restoratif justice ya, dalam hal undang-undang ITE. Itu gimana? Itu harus berdamai dengan pelapor, syaratnya itu. Harus berdamai dengan pelapor. Jadi kalau pelapornya nggak mau damai ya lanjut gitu ya, Bang? Benar. Dan kebetulan pencemaran nama itu kan delik aduan. Kalau pihaknya sudah berdamai, ya sudah harus penyidikan berhenti. Kalau misalkan nggak mau damai, Bang? Ya jalan terus kalau buktinya cukup. Bang Hotman Paris boleh mungkin ngasih masukan untuk netizen yang barangkali kadang suka memberikan komentar di luar batas supaya tahu ada undang-undang ITE di dalamnya. Jadi kepada para pemirsa, sesuai dengan satu surat keputusan yang ditandatangani oleh 3 pejabat, yaitu Jaksa Agung, Kapolri, dan Menkominfo, bahwa apabila Anda mempublish sesuatu yang ukurannya yang diakses oleh semua orang, dapat diakses oleh semua orang, ya, yang mencemarkan nama baik itu bisa ke pidana. Contoh begini, yang sering kejadian, ada pernah datang ke Kopi Joni seorang ibu rumah tangga yang meminjamkan uangnya ke kakak ipar. Ya, memang uangnya memang utangnya tidak dibayar, tapi oleh si ibu ini langsung diposting di Instagram, penipu kau, katanya. Jadi semula dia hunter menjadi hunted, ya kan? Akhirnya malah si kakak ipar yang berutang ini laporin dia undang-undang ITE. Jadi hati-hati, jangan membuat tuduhan sembarangan di Instagram. Itu yang paling penting ya. Di Instagram atau di sosial media.